Selamat malam teman-teman semuanya dan Bapak Ibu dosen sekalian. Puji syukur saya aturkan kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil dari laporan akhir kami dari mata kuliah manajemen dan bisnis. Perkenalkan, nama saya Mekeli Pantera Pajaya 68 2019 018. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan jurusan teknologi informasi dan jurusan sistem informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir dari mata kuliah manajemen dan bisnis dan mengambil studi kasus GoFood. Lalu pada daftar isi kali ini meliputi yang pertama ada daftar isi, lalu ada daftar lampiran, lalu di bab pertama ada pendahuluan, lalu ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, isi. Lalu bab 3 ada kesimpulan dan syarat. Lalu pada daftar lampiran kali ini, ketua kelompok yaitu Mekeli Pantera Pajaya 68 2019 018. Lalu anggota pertama saya Alvin Karya 68 2019 113. Lalu ada Darren Roberto 68 2019 019. Lalu ada Iswa Yuni Sujiman 68 2019 127. Di sini dosen pembimbing kami yaitu Bapak Agustinus Fritwijaya Eskom MCS. Oke, apa itu Gojek? Gojek merupakan perusahaan startup asal Indonesia yang didirikan pada 2010. Didirikan oleh Nadiem Makarim sebagai founder sekaligus CEO di Jakarta. Gojek merupakan perusahaan jasa transportasi berbasis teknologi yang diawali pada call center, lalu 2015 dimunculkannya mobile apps pemesanan yang bisa didownload melalui smartphone, tablet, atau gadget lainnya. Lalu ada struktur organisasi Gojek. Yang pertama ada direktur utama, lalu di bawahnya ada wakil direktur. Lalu di bawahnya wakil direktur ada manajer bidang IT, meliputi karyawan bidang IT, programming, web. Lalu di bawahnya ada manajer karyawan dan front office dan pemasaran, meliputi customer service, administrasi, dan pemasaran. Lalu ada bagian manajer keuangan, yaitu meliputi karyawan akuntansi, dan yang terakhir ada manajer tukang ojek, meliputi karyawan tukang ojek. Lalu ada kondisi SITI Gojek. Sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu Operation Support System dan Management Support System. Masing-masing dibagi menjadi tiga. Operation Support System dibagi menjadi tiga, yaitu Transaction Processing System, Process Control System, lalu Enterprise Collaboration System. Management Support System dibagi menjadi tiga, yaitu Management Information System, Decision Support System, lalu Executive Information System. Lalu di sini ada klasifikasi sistem informasi, dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan sistem manajemen. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada sistem operasi, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Transaction Processing System, yaitu mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Contoh salah satunya di sini adalah sistem pembayaran. Adanya sistem informasi berguna untuk membantu dalam hal transaksi meliputi biaya perjalanan, penambahan kredit apabila pelanggan menambah depositnya, dan juga pengurangan jumlah kredit karena digunakan pembayaran layanan Gojek. Di sini untuk penambahan kredit bisa diasumsikan sebagai top up, kata-kata yang sering kita gunakan. Oke, next. Yang kedua ada proses control system. Apa itu? Merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis yang berjalan harus sesuai prosedur dan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan di awal. Lalu yang ketiga ada Enterprise Collaboration System, yaitu sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Lalu berlanjut pada sistem operasi manajemen. Yang pertama ada Manajemen Informasi System, yaitu menyediakan laporan informasi dari berbagai pihak manajemen. Management Information System dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis. Lalu yang kedua ada Decision Support System, merupakan langkah selanjutnya dari Management Information System dan TPS. Decision Support System yaitu sistem informasi yang menggunakan model keputusan data khusus yang membantu proses pengambilan
bagi manajemen. Jadi DSS ini itu menunjang daya keputusan manajemen dalam mengambil suatu hal. Dalam suatu hal mungkin studi kasus, mungkin ada masalah. Decision di sini itu untuk membantu. Oke teman-teman, next. Lalu ada Executive Information System. Apa itu? Tipe sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Lalu di sini ada flowchart untuk GoFood. Karena kelompok kami mengambil GoFood, jadi kami akan menampilkan flowchart bagian GoFood. Saya akan jelaskan. Yang pertama dari mulai. Jadi di sini kalian ketika akan memesan dimulai, lalu akan masuk pada bagian GoFood. Pada GoFood akan bermasuk pada bagian memilih restoran yang akan dituju, lalu memilih menu makanan yang dituju, lalu di sini ada deskripsi atau jumlah pembelian barang. Misalnya tidak pedas atau pedasnya banyak atau lebihnya apa sesuai permintaan. Lalu berlanjut pada sistem pembayaran, yaitu yang pertama ada GoPay, lalu ada cash. Jika Anda bisa melakukan GoPay, bisa membayar lewat GoPay, maka akan berlanjut pada order. Lalu jika Anda melakukan cash, maka pun Anda akan berlanjut pada order. Jika tidak sama sekali, maka Anda akan kembali ke awal dan akan berhenti, proses akan berhenti. Lalu di sini kami model bisnis, kami analisis model bisnis. Kelompok kami menggunakan SWOT. Yang pertama ada strength. Ojek online pertama di Indonesia dengan nama yang familiar dan mudah diingat. Selain platform ojek, juga sebagai taksi online, pesan makanan, kirim barang, hingga pembayaran digital. Lalu bisa menggabungkan pembayaran uang tunai dan GoPay. Driver dan mitra sudah mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan. Lalu driver mendapatkan bonus yang rutin diberikan apabila rajin mendapat orderan. Lalu di sini ada weakness. Harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi dari ojek konvensional dan layanan serupa lainnya. Aplikasi sering di-error, terjadi pada jam-jam sibuk, pada berangkat ke kantor dan pulang kantor. Lalu ada jam istirahat dan makan siang. Lalu masih ada banyak celah keamanan pada aplikasi yang masih bisa dijaili. Driver yang menolak order ratingnya bisa turun, namun penilaiannya kurang transparan. Oke, next. Ada opportunities, yaitu segmen pasar kian hari bertumbuh pesat, terutama untuk sektor transportasi dan logistik. Inovasi fintech makin bagus sehingga mendukung layanan Gojek. Masyarakat kian membutuhkan jasa transportasi yang bisa mengatasi kemacetan. Perubahan perilaku konsumen saat melakukan order online. Lalu talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek semakin tinggi. Lalu ada kompetisi makin ketat untuk perusahaan global, fintech, disrupsi inovasi. Lalu harga yang rendah dari kompetitor, kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor. Dan kami sudah membuat kesimpulan, yaitu peningkatan penggunaan layanan GoFood memberikan dorongan pada Gojek untuk mengembangkan potensi yang lebih baik. Untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan, Gojek merupakan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan. Yang dimasukkan di sini adalah menggabungkan banyak daerah dalam suatu jaringan. Jadi lebih mudah untuk diakses dan mudah untuk dilakukan. Lalu di sini ada saran, dengan banyaknya penjual di GoFood, sehingga bisa membantu penjual di GoFood yang penjualannya kurang, bisa melakukan dengan promosi tempat makan tersebut atau juga melakukan promo pembelian. Lalu bisa juga diantara GoFood dan penjual dapat saling menguntungkan, dan untuk kedepannya akan bisa menambah driver seiring banyaknya order melalui GoFood. Lalu ada poin kedua, lalu membuat wadah jawaban untuk pertanyaan untuk Gojek maupun GoFood untuk meningkatkan ketertarikan dalam menggunakan GoFood. Untuk merealisasikan hal ini dapat dilakukan selama 1-3 bulan. Oleh karena proses yang harus dipahami oleh penjual, dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu kemudahan dalam penjualan, adanya kepercayaan lebih dari penjual untuk ke GoFood. Ini yang kami maksud dengan sama-sama saling menguntungkan. Gitu ya kawan-kawan semua ya. Oke. Itu hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.